Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ikhtiar Saifullah, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan menerangkan sebuah tafsir Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan ataupun menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan, setelah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa seandainya semua pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena-pena dan sebuah lautan yang ada sebagai tintanya, lalu ditambahkan kepada 7 lautan lagi yang semisal untuk menulis kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan kepada kebesarannya, sifat-sifatnya, dan keagungannya, pastilah pena-pena itu akan patah dan semua laut menjadi kering, sekalipun ditambahkan lagi berkali-kali lipat sarana yang semisal. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan, sesungguhnya perumpamaan dari ilmu semua hamba Allah dibandingkan dengan ilmu Allah sama dengan setetes air dibandingkan dengan semua lautan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya berkenaan dengan hal ini, yaitu, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, Quran surat Al-Luqman ayat 27 hingga akhir ayat, yakni seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah dan semua pepohonan dijadikan sebagai penanya, niscaya semua pena itu akan patah dan semua air laut akan kering kehabisan. Sedangkan kalimat-kalimat Allah masih tetap utuh, tiada suatu apapun dan juga tidak ada suatu apapun yang membatasinya. Karena sungguhnya seseorang tidak akan mampu memperkirakan batasannya dan tiada seorang pun yang dapat memujinya sesuai dengan apa yang selayaknya bagi dia, melainkan hanya dia sendirilah yang mengatakan pujian itu sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Menurut suatu riwayat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Ibnu Ishaq menyatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Sa'id ibnu Jubair atau Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa para pendeta Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW di Madinah, "Hai Muhammad, bagaimanakah pendapatmu tentang ucapanmu? Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran surat Al-Isra ayat 85. Apakah engkau bermaksud kami ataukah kaummu? Rasulullah SAW menjawab, kedua-duanya. Mereka berkata, bukankah kamu sering membaca apa yang diturunkan kepadamu menyatakan bahwa sesungguhnya kami telah diberikan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kitab Taurat itu menurut ilmu Allah adalah sedikit, dan bagi kalian yang isi kitab Taurat itu terdapat apa yang menjadi kecukupan bagi kalian. Allah menurunkan pula firman-Nya sehubungan dengan pertanyaan mereka itu, antara lain firman Allah, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena. Quran surat Al-Luqman ayat 27 hingga akhir ayat. Hal yang sama diriwayatkan dari Ikrimah dan Atta ibnu Yasar. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah, bukan ayat Makkiyah. Tetapi menurut pendapat yang terkenal, ayat ini adalah ayat Makkiyah. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan juga ada pun kata-kata pilihan dalam surat Luqman ayat 27, yaitu kata aqlam. Ia adalah bentuk jamak dari al-kalam, artinya pena yang menjadi alat penulis dan tidak dinamakan pena kecuali selepas diraut, tetapi dinamakan batang. Ibnu Faris berkata, ia menunjukkan penyamaan suatu selepas diraut dan diperbaiki. Oleh itu al-kalam dinamakan pena karena ia diraut ataupun disamakan ujungnya sebagaimana menyamakan ujung kuku
Dengan cara memotongnya, ia juga bermakna anak panah yang dipilih antara suatu kaum bagi pemburu pada bulan purnama. Lafaz ini disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 44 dan juga surat Luqman ayat 27. Kata dalam bentuk jamak ini mengandung 2 makna. Yang pertama bermakna anak panah sebagai alat untuk bertaruh seperti yang terdapat dalam surat Al-Imran. Adapun makna yang kedua bermaksud pena. Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini, sekiranya semua pohon-pohon di bumi ini dijadikan pena dan lautan ditambah 7 lautan lagi sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, mengisyaratkan kekuasaannya, sifatnya, keagungannya, pasti hancurlah pena itu dan habislah tinta itu. Sebagaimana juga yang ditafsirkan oleh Asy-Syakri dan Az-Zabuni. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk penafsiran ayat 27 dari surat Al-Luqman ini. Kurang lebihnya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.